Baik, di sini saya ingin mempresentasikan mengenai e-business dan e-commerce. Yang pertama ada pengertian e-business. E-business atau electronic business adalah suatu proses yang digunakan perusahaan untuk melakukan bisnis menggunakan jaringan, yang dimana itu terjadi saat menghubungkan sistem komputer perusahaan ke pelanggan, karyawan, distributor, atau pemasoknya sendiri. Lalu selanjutnya ada manfaat e-business. Manfaat e-business itu yang pertama ada meningkatkan peluang akses ke pasar, pemasok, dan pendanaan yang sangat luas. Lalu selanjutnya ada meningkatkan efisiensi perusahaan, mempermudah pengelolaan aset perusahaan, meningkatkan kualitas layanan terhadap pelanggan, dan yang terakhir ada meningkatkan kinerja operasional perusahaan. Selanjutnya ada jenis-jenis e-business. Yang pertama ada C2B atau business to business. Yang kedua ada B2C, business to consumer. Yang ketiga ada B2B, business to business. Dan yang keempat ada C2C, consumer to consumer. Lalu selanjutnya ada kekurangan dan kelebihan e-business itu sendiri. Mengenai kelebihan e-business itu yaitu akses global, efisiensi, fleksibilitas, dan kemudahan informasinya itu lebih terjangkau atau lebih terjaga. Lalu kekurangannya itu sendiri yaitu yang dimana keamanan atau ketergantungan teknologi dan juga kurangnya interaksi pribadi dan juga tantangan hukum. Selanjutnya pengertian e-commerce. E-commerce merupakan suatu proses membeli dan menjual produk-produk melalui elektronik oleh konsumen dari perusahaan ke perusahaan dengan komputer sebagai perantara transaksi bisnis. Lalu komponen e-commerce itu yaitu ada yang pertama website atau aplikasi e-commerce, yang kedua ada database produk atau jasa, yang ketiga ada sistem pembayaran, dan yang terakhir ada sistem pengiriman. Lalu kelebihan dan kekurangan e-commerce itu sendiri, kelebihannya itu yaitu yang pertama ada akses 24/7. Lalu selanjutnya ada hemat biaya, jangkauan luas, serta personalisasi. Selanjutnya ada kekurangan e-commerce. Kekurangannya yaitu persaingannya yang ketat, masalah kepercayaan, pengiriman rumit, serta keterbatasan produk itu sendiri. Jadi kesimpulan dari presentasi saya mengenai e-business dan e-commerce itu sendiri yang dimana di era digital ini telah membawa transformasi dalam cara kita berinteraksi dengan bisnis dan perdagangan. Kreativitas dan pembaharuan terus menjadi faktor penentu keberhasilan dalam ekosistem e-business dan e-commerce. Lalu meskipun menawarkan berbagai keuntungan itu sendiri, kedua konsep ini juga membawa serangkaian tantangan baru, yang dimana dengan mengedepankan semangat inovasi dan keberanian untuk mengeksplorasi pendekatan baru, kita dapat merangkul masa depan bisnis yang syarat dengan peluang dan juga kemajuan. Melalui langkah-langkah strategis ini, pelaku bisnis dapat memposisikan diri mereka di garis depan transformasi digital, yang dimana itu maksudnya pelaku bisnis ini siap dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang muncul di era yang dinamis saat ini. Semuanya, saya Aulia Paniha. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu tentang survei pasar. Perlu kita ketahui sebelum itu apa itu survei pasar. Survei pasar adalah metode pengumpulan data untuk memahami preferensi, kebutuhan, dan perilaku konsumen di pasar tertentu. Melalui survei pasar, perusahaan atau peneliti bisa mendapatkan informasi tentang tren pasar, tingkat kepuasan pelanggan, potensi produk baru, dan bagaimana pesaing itu di industri beroperasi. Melalui survei pasar, itu dibentuk menjadi bauran pemasaran, yang dimana bauran pemasaran itu dibagi menjadi 4P, yaitu produk, place, promote, dan price. Di sini kami memakai produk jasa laundry, yang dimana kami ada 5 tempat yang kami survei. Yang pertama itu Amin Laundry. Di Amin Laundry ini, harga per kilogramnya itu mulai dari 4.000 yang melayani cuci kering, melayani cuci setrika. Kemudian dari Amin Laundry ini mereka menggunakan promosi melalui Instagram, WhatsApp, dan juga pada spanduk-spanduk di depan toko mereka. Alamatnya ada di Cendana 1 Kalikanut. Kemudian tempat survei yang kedua yaitu Splash Laundry. Harga per kilogramnya juga sama mulai dari 4.000
dari toko Spes Laundry ini promosi mereka melalui Instagram, WhatsApp juga, dan juga ada di spanduk-spanduk di toko mereka. Alamatnya di Jalan Cemara Raya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tempat survei ketiga kami, yaitu di laundry. Di tempat ini, harga yang telah kami survei berdasarkan penjualannya, yaitu 4.000 per kilonya. Jenis usaha ini di bidang jasa. Lalu promosi di laundry ini menggunakan promosi Instagram, WhatsApp, dan juga spanduk. Tempat laundry ini beralamat di Jalan Cemara Raya, Kayu Tangi, nomor 12, Kecamatan Pangeran, Banjarmasin Utara. Nah, lalu ada tempat keempat kami, yaitu Nice Laundry. Harga laundry di sana 4.000 sampai 6.000 per kilonya. Lalu jenis usaha ini juga sama di bidang jasa. Promosi yang digunakan lewat Instagram, WhatsApp, dan juga spanduk. Alamat laundry ini bertempat di Jalan Pelamboyan 2, Sungai Mie, Kecamatan Banjarmasin Utara. Lalu ada tempat survei terakhir kami, yaitu tempat survei yang kelima di Soraya Laundry. Di sini juga menawarkan harga 4.000 per kilogramnya untuk pencucian pakaian. Lalu jenis usaha ini juga sama di bidang jasa. Promosi yang ditawarkan juga melalui WhatsApp dan spanduk. Tempat laundry ini bertempat di Sungai Miai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin. Nah, kesimpulannya dari survei pasar yang telah kami lakukan yaitu menunjukkan bahwa pemahaman terhadap preferensi dan perilaku konsumen merupakan kunci dalam merumuskan strategi bisnis yang efektif. Hasil survei ini juga mengidentifikasi segmentasi pasar yang jelas serta menyoroti peluang dan tantangan di setiap segmen, baik dari sisi kebutuhan produk maupun respon terhadap warga dan layanan. Dari hasil survei ini memberikan wawasan untuk membantu perusahaan untuk mengambil langkah strategis yang lebih tepat, seperti menyesuaikan penawaran, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan mengantisipasi persaingan, guna menjaga daya saing dan pertumbuhan di pasar yang dinamis. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan, yaitu resiko dari hasil survei pasar yang kami lakukan, yaitu dari kelompok 2, dan dimana sebelum masuk ke materi sedikit saya jelaskan tentang pengertian resiko, yaitu resiko adalah peluang terjadinya hasil yang tidak kita inginkan, atau garis besarnya bisa kita katakan kerugian, yang dimana kejadian resiko merupakan kejadian yang muncul peluang kerugian seperti yang saya ucapkan tadi, atau peluang terjadinya hasil yang tidak kita inginkan. Sementara itu kerugian resiko memiliki arti yang diakibatkan terjadinya resiko baik secara langsung maupun tidak langsung. Kerugian sendiri dapat merupakan kerugian non finansial atau kerugian non finansial. Jadi secara tidak langsung resiko dan kerugian itu adalah satu arti yang sama dalam bisnis, baik itu barang maupun jasa. Selanjutnya identifikasi resiko, dan dimana identifikasi resiko ini adalah yang hasil kami survei, yaitu usaha laundry yang melibatkan berbagai potensi masalah yang dapat mempengaruhi operasional atau kepuasan pelanggan. Resiko yang umum terjadi itu biasanya yang pertama ada resiko operasional, yaitu seperti baju tercampur dan dapat menyebabkan kehilangan barang atau kerusakan pada baju. Terus bau apek karena kurangnya paparan sinar matahari, mungkin karena terlalu tumpuk ya. Terus selanjutnya ada baju luntur akibat deterjen yang tidak sesuai. Yang kedua itu ada resiko kesehatan atau keselamatan, yang dimana pekerja dapat terkena paparan bahan kimia dari deterjen jika tidak menggunakan alat pelindung, dan pekerja sering mengangkat beban yang berat atau melakukan gerakan berulang hingga dapat menyebabkan cedera. Terus ada pakaian yang dicuci bersama dapat menularkan bakteri dan jamur. Selanjutnya resiko keuangan, yang dimana ketidakpuasan pelanggan akibat layanan yang buruk dapat mengakibatkan kehilangan pelanggan, yaitu pelanggannya kurang puas dengan hasil yang kita kerjakan gitu.
Terus adapun selain risiko, yang namanya masalah itu pasti ada jalan keluarnya. Dan di sini upaya mengatasi dari risiko yang tadi saya sebutkan, yang pertama itu ada manajemen keuangan, yang dimana pisahkan rekening pribadi dan bisnis, membuat rencana pengeluaran rutin dan laporan keuangan yang terperinci. Selanjutnya ada inovasi atau branding, yang dimana ciptakan laundry yang unik agar menonjol di pasaran. Menggunakan juga strategi pemasaran kreatif seperti promosi di sosial media. Selanjutnya ada kualitas pelayanan, yaitu dengan pelayanan yang lebih baik, pelanggan puas dan akan kembali menggunakan jasa tersebut. Selanjutnya ada pelatihan karyawan, di mana memberikan pelatihan kerja agar mengurangi risiko kehilangan barang atau kesalahan pelayanan. Mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya. Adapun kesimpulannya, yaitu usaha laundry memiliki potensi yang besar di pasar, modal awal yang relatif kecil, bisnis ini menarik bagi yang banyak usaha. Namun keberhasilan usaha laundry sangat tergantung pada manajemen yang baik, inovasi, layanan, dan pencatatan keuangan yang lebih efektif. Kualitas pelayanan yang tinggi dan pemahaman akan kebutuhan konsumen juga menjadi kunci untuk menarik dan mempertahankan pelanggan. Sekian presentasi dari kami. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.